Assalamualaikum. Saya Nisa Rahmanisa Fitri. Saya Nikita Mesya. Jadi hari ini kita akan wawancara ke suatu tempat, yaitu usaha pengiriman barang. Ini dia. Assalamualaikum guys. Ini kita mau masuk ke tempatnya ya. Oke, kita lihat tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nikita Mesya ingin mewawancara Wahana Express. Saya ingin menanyakan, sudah berapa lama menjalani bisnis ini, Pak? Kurang lebih 4 tahun 4 tahun lebih ya. 4 tahun. Gimana cara memasarkan usaha ini menjadi seperti yang sekarang, banyak orderan? Tetap biar bagaimanapun sebuah bisnis itu kalau tidak menggunakan teknik marketing itu juga nggak akan berjalan ya. Saya salah satunya lewat Google Business, kemudian juga mendatangi beberapa penjual atau seller-seller terutama di wilayah Pamulang. Nah, di situ kita datang, kita coba follow up mereka, gimana mereka agar tertarik mengirimkan barang ke kita. Ya paling setidaknya dengan ada feedback lah, mereka kasih kita pakai, kita juga bisa kasih sesuatu ke mereka. Seperti itu. Apakah sudah mempunyai cabang? Alhamdulillah saat ini belum. Belum. Punya berapa karyawan, Pak, pada saat ini? Saat ini Pandemi. ada 4 orang yang bantu staf saya, yang bantu saya di sini. Kira-kira kalau boleh tahu berapa omset per bulannya, Pak? Kalau itu sih susah juga ya kita ambil secara global gitu. Tapi kalau rata-rata dalam 1 tahun kalau untuk bersih sih sekitar ya antara 15 sampai 20 juta lah setiap bulan. Kira-kira apa saja kendala dan menjalani bisnis ini? Wah banyak kalau kendala sih. Iya banyak kalau kendala, terutama di musim hujan. Kalau udah musim hujan itu kan pengaruh banget, terutama mereka yang pick up barang itu menggunakan motor. Itu kadang-kadang kita terkendala di situ. Nah, kemudian juga ada beberapa masalah, kadang-kadang pernah juga barang sampai hilang gitu kan, sampai jatuh ya, itu jadi masalah juga ya, jadi tanggung jawab kita juga. Kalau boleh tahu proses dari packing sampai ke customer itu gimana caranya, Pak? Prosesnya sebenarnya biasa sih ya, tergantung sellernya, tergantung penjualnya. Tapi kita di sini juga melayani packing. Nah, kita membuat packing itu seaman mungkin. Jadi setidaknya pada saat benda atau barang tersebut kena benturan atau ketumpuk, itu mungkin packingnya yang rusak tapi isinya masih aman. Ya Pak, saya mau tanya, apa sih yang pertama kali memotivasi Bapak untuk bisa memulai dan mencoba bisnis ini? Sederhana sih ya, saya udah pernah jadi karyawan dan selamanya pasti akan jadi karyawan. Iya. Nah, saya hanya berpikir gimana caranya mengurangi setidaknya walaupun sepersekian persen, tapi setidaknya kita membantu untuk mengurangi pengangguran di sekitar lingkungan kita. Itu motivasi saya. Itu motivasi Bapak ya untuk membuka usaha ini. Terus pernah nggak Pak terfikirkan gitu di Bapak, apakah usaha Bapak yang Bapak bangun ini bakal sesuai dengan ekspektasi Bapak? Atau malah ternyata hanya merugikan Bapak saja? Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Iya betul. Gitu. Jadi ya saya hanya punya keyakinan aja. Selama kita masih punya keinginan berjalan sesuai dengan arah, insya Allah kita nggak akan tersesat. Intinya itu. Iya Pak. Keyakinan. Iya. Ya. Saya meminta pertanyaan lagi ke Bapak. Apa sih minta saran dan motivasi dari Bapak untuk kita sebagai generasi muda ya Pak, untuk bisa seperti Bapak yang mau berani dan
mau memulai sebuah tantangan dan usaha baru gitu Pak? Pada dasarnya setiap individu itu memiliki potensi masing-masing. Iya. Nah, tinggal kita mengarahkan ataupun kita bisa memfokuskan sesuatu yang mungkin menurut kita bisa. Tapi tetap ada, walaupun ada pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Iya. Tapi kalau menurut saya itu kurang tepat. Kalau yang paling tepat menurut saya adalah kegagalan adalah tempat di mana kita belajar untuk menjadi sebuah keberhasilan. Itu. Jadi untuk mahasiswa sekarang ya, terutama anak muda sekarang, biar bagaimanapun juga kalau kita nggak berani melangkah, kita nggak akan pernah tahu bahwa di depan itu ada apa. Betul. Intinya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi, belajar, dan menentukan arah yang kira-kira tidak menyimpang baik dari norma agama maupun norma hukum. Selama kita berada di jalur yang benar, ya insya Allah apa yang kita jalankan akan tercapai. Dan satu hal lagi, jangan lupa doa. Iya. Oke. Untuk kedepannya, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk bisnis Bapak ini? Namanya usaha pasti kan ada turun dan naiknya Pak ya. Betul. Untuk mengantisipasi itu, apa yang sudah Bapak lakukan? Berdoa dan berusaha. Itu aja dua, berdoa dan berusaha. Nanti tinggal bagaimana kita, mungkin ada suatu petunjuk entah dari teman, dari orang lain, bahwa kita harus melangkah kemana. Nah, tinggal keyakinan di dalam diri kita. Gimana kita bisa mendapatkan keyakinan? Yaitu dari doa, dari ibadah kita. Di situ akan setidaknya akan ada suatu hidayah atau suatu pencerahan pada saat kita harus melangkah kemana, seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Sekian dari saya.